Baik, sudah dimulai ya rekamannya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang konkordansi. Ya, konkordansi ini adalah hasil penelusuran yang kita dapatkan ketika pertama kali ya, ketika kita memasukkan query ke CKP Web. Jadi misalnya saya masukkan query, beautiful, maka CKP Web akan menunjukkan hasil seperti ini. Jadi hasil inilah yang dinamakan concordance ya, atau baris-baris konkordansi. Ya, kenapa dinamakan baris-baris konkordansi? Karena memang dia terdiri dari beberapa baris ya, lebih dari satu baris tergantung hasil penelusuran. Nah, kali ini kita akan membahas elemen-elemen konkordansi. Ya, jadi konkordansi sendiri adalah hasil penelusuran, ya hasil penelusuran query yang ditampilkan beserta konteks di sisi kiri maupun sisi kanan. Ya, jadi elemen konkordansi itu adalah konteks di sisi kiri maupun di sisi kanan. Ya, konteks di sini adalah konteks yang tekstual tentunya ya. Beberapa orang, beberapa linguis cenderung menggunakan istilah konteks. Kalau konteks itu adalah konteks yang non tekstual, sedangkan konteks itu mengacu pada teks yang konteks yang tekstual. Karena di sini konteksnya memang konteks tekstual semua ya. Jadi kata yang di sisi kiri, kata yang di sisi kanan. Oke, nah sekarang kita akan coba ganti korpus ya. Kita akan coba ganti korpus. Kita akan gunakan korpus British National Corpus ini ya, BNC. Sekarang coba kita masukkan kata work. Kata work di sini ya, kita lihat hasilnya seperti ini. Hasil query-nya di tengah. Ini sama persis seperti apa yang kita masukkan di depan tadi ya. Kemudian disusul dengan konteks kiri dan konteks kanan. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini karena query kita tidak kita spesifikasikan apakah dia case sensitive ya atau tidak, maka kita tidak mendapatkan hasil yang seragam ya. Jadi di sini ada work yang ditulis dengan huruf besar semua, work yang ditulis dengan huruf kecil semua. Ya, ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya mengenai bagaimana kita melakukan penelusuran yang case sensitive atau non case sensitive. Nah, jadi tadi elemen utamanya konteks kiri dan konteks kanan ya, bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian elemen yang kedua ya, itu adalah distribusi teks. Jadi bisa kita lihat ya di apa namanya di bagian kiri contohnya ya. Di bagian kiri contohnya ada kode A774, A03874, A0485552. Jadi kode-kode tersebut adalah teks di mana ya, kata ini ditemukan. Itu salah satu contoh saja. Ya, masih banyak komponen-komponen yang lain ya. Jadi tadi ada konteks kiri, konteks kanan, distribusi teks, kemudian bagian atas ini. Keterangan ini masih bisa kita eksplorasi lebih jauh. Ya, dan nanti akan kita bahas ya di bagian selanjutnya.